Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Aceh. Mata kuliah Pengantar Ilmu dan Teknologi Kemaritiman, dosen pengampu Wiwin Kusuma Atmaja Putra, SPI, MSI. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang sumber daya alam maritim yang ada di Indonesia dan Kepulauan Riau. Apa itu negara maritim? Pengertian negara maritim secara sederhana, negara maritim diartikan sebagai negara yang dikelilingi laut atau perairan. Negara maritim adalah suatu negara yang memiliki area laut yang luas daripada daratan sebagai bagian dari wilayahnya. Suatu negara dikatakan negara maritim apabila memiliki garis pantai yang panjang. Sumber daya alam maritim yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki luas lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Lautan Indonesia dapat dilihat dari adanya garis pantai yang hampir di setiap pulau Indonesia, kurang lebih 81 km. Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Ini merupakan potensi besar bagi Indonesia untuk memajukan perekonomiannya di bidang maritim. Dari adanya garis pantai, hampir setiap pulau di Indonesia dengan luas lautan yang cukup besar dan jumlah ikan yang menjadi potensi lautan Indonesia cukup banyak. Selain pengelolaan ikan yang baik, penangkapan ikan yang berlebihan harus dihindari karena dapat mengancam keberadaan ikan-ikan di laut. Indonesia memiliki lebih dari 7.000 jenis ikan di laut, baik ikan untuk konsumsi dan ikan hias. Yang kedua, sumber daya alam maritim yang ada di Indonesia yaitu hutan mangrove atau hutan bakau. Menurut data UNESCO, hutan bakau Indonesia mencapai angka 3.617.000 hektar dengan wilayah yang luas. Hutan bakau sebagai potensi sumber daya laut Indonesia mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologisnya yaitu sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, berkembang biak, dan mencari makan. Selain itu, untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Yang ketiga, sumber daya alam maritim yang ada di Indonesia yaitu terumbu karang. Indonesia adalah negara dengan jumlah terumbu karang terluas di dunia. Luasnya mencapai 284,3 ribu km persegi atau setara dengan 18% terumbu karang yang ada di dunia. Terumbu karang memiliki banyak manfaat, mulai dari bersifat ekonomi, ekologis, dan juga sosial. Manfaat ekonominya adalah sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata. Manfaat ekologisnya adalah mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat menyebabkan abrasi, dan manfaat sosial ekonomis sebagai sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan nelayan. Dan yang keempat, sumber daya maritim yang ada di Indonesia yaitu pertambangan dan energi. Potensi sumber daya mineral kelautan tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia. Sumber daya mineral ini diantaranya minyak, gas bumi, emas, perak, pasir kuarsa, monasit, zirkon, pasir besi, agregat bahan konstruksi, fosforit, kromit, dan masih banyak lainnya yang ada di wilayah perairan Indonesia. Yang kelima, sumber daya alam maritim yang ada di Indonesia yaitu pariwisata bahari. Potensi sumber daya alam laut dan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dapat dikembangkan menjadi komoditas pariwisata seperti wisata bisnis, wisata pantai, wisata budaya, wisata pesiar, wisata alam, dan wisata olahraga. Nah, kita akan membahas tentang sumber daya alam maritim yang ada di Kepulauan Riau. Kepulauan Riau atau yang biasa disingkat Kepri adalah sebuah provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Kepri berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah utara, Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat di sebelah timur, Provinsi Bangka Belitung dan Jambi di selatan, negara Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau di sebelah barat. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km persegi
sekitar 96% merupakan lautan dan hanya sekitar 4% adalah daratan. Maritim yang ada di Kepulauan Riau yaitu budidaya laut. Provinsi Kepri memiliki luas laut 95,79% dan daratan 4,21%, menyimpan potensi pengembangan perikanan budidaya aquaculture yang sangat besar. Terutama budidaya laut marikultur diperkirakan terdapat kurang lebih 455.779 ha area laut yang berpotensi untuk perkembangan marikultur, yang terdiri dari 54.672,1 untuk marikultur pesisir dan 401.107,9 ha untuk marikultur lepas pantai, yang tersebar hampir di setiap kabupaten. Dan yang kedua, sumber daya alam maritim yang ada di Kepulauan Riau yaitu sumber daya kelautan. Sumber daya kelautan memiliki ekosistem terumbu karang, pantai, dan pulau kecil tersebut di beberapa lokasi di Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa lokasi memiliki ekosistem terumbu karang yang indah, masih dalam kondisi baik, dan jenis-jenis ikan karang yang cukup banyak dalam bentuk dan warna yang sangat menarik. Yang ketiga, sumber daya alam maritim yang ada di Kepulauan Riau yaitu hutan bakau atau mangrove. Hutan bakau yang disebut juga mangrove merupakan hutan yang mampu tumbuh dan bertahan di air payau sampai air laut. Dalam hal ini, hutan mangrove tumbuh dan berkembang di pesisir pantai, tergolong sebagai sumber daya maritim. Yang keempat, yaitu jalur pelayaran dan perdagangan lintas laut. Letak wilayah Kepri yang sangat strategis telah dimulai sejak abad 12 sampai 13 ketika wilayah ini menjadi perlintasan para pedagang antar pulau di daerah sekitarnya dan Nusantara. Hal ini memungkinkan Kepulauan Riau telah berkembang sebagai pusat dan pelayaran sejak dulu. Yang terakhir, sumber daya alam maritim yang ada di Kepulauan Riau yaitu pertambangan dan energi kelautan. Kepri memiliki potensi sumber daya alam mineral dan energi yang relatif cukup besar dan bervariasi, baik berupa bahan galian seperti minyak bumi, timah, bauksit, gas alam, granit, dan lain-lain. Baiklah, itulah tadi presentasi saya. Saya mohon